Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Sri Asih. Teman-teman bisa memanggil Ibu dengan panggilan Ibu Asih. Ya, di kelas 3 Ibu mengajar pelajaran akidah akhlak dan pelajaran tikom. Nah, untuk hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak dulu ya teman-teman. Silahkan bukunya teman-teman siapkan. Kemudian buka halaman 2. Nah, di halaman 2 itu ada tilawah surat Al-Balad ayat 1 sampai dengan ayat 10. Silahkan teman-teman baca terlebih dahulu tilawahnya. Boleh didampingi oleh orang tuanya ya. Ya, untuk hari ini kita belajar pelajaran pertama yaitu kalimat thayyibah. Nah, untuk kalimat thayyibah itu teman-teman udah tahu kan, kalimat thayyibah itu kalimat yang baik. Nah, dalam agama Islam banyak kalimat yang baik. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kalimat subhanallah. Nah, silahkan teman-teman buka halaman 4-nya ya. Nah, pada halaman 4 ada yang pertama arti kalimat subhanallah. Kalimat subhanallah disebut juga dengan kalimat tasbih. Kalimat tasbih adalah kalimat pujian kepada Allah. Nah, jadi kalimat subhanallah itu artinya kalimat tasbih untuk memuji kepada Allah. Nah, arti kalimat tasbih atau subhanallah mengandung makna pensucian nama dan zat Allah. Nah, jadi kalimat subhanallah juga bisa bermakna sebagai pensucian nama Allah atau zat Allah. Nah, terus kedua, pengucapan kalimat subhanallah. Nah, ketika kita mengucapkan kalimat subhanallah itu ada beberapa kejadian. Nah, pada saat yang pertama melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Allah. Terus kedua, merasakan kebesaran kekuasaan Allah. Tiga, mengagumi sesuatu yang baru dilihat dan aneh. Keempat, merasa kesal terhadap suatu hal. Kelima, mengeluh, misalnya karena capek. Nah, terus selanjutnya merasakan kenikmatan atas kebesaran Allah. Keenam, ketujuh, berzikir setelah sholat fardu sebanyak 33 kali. Selanjutnya, mengingatkan iman ketika lupa bacaan atau gerakan sholat bagi laki-laki. Terus selanjutnya berjalan pada jalan yang menurun. Dan yang terakhir, lupa menyampaikan amanat orang lain. Nah, jadi kita bisa mengucapkan kalimat subhanallah itu pada beberapa kejadian seperti yang telah Ibu sebutkan, itu yang tadi ya. Nah, yang pertama, melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Allah. Nah, jadi ketika kita melihat keindahan alam, misalnya kita berada di suatu tempat nih, terus alamnya itu sangat indah sekali gitu. Nah, teman-teman bisa memuji keindahannya itu dengan mengucapkan subhanallah. Nah, terus yang kedua, merasakan kebesaran kekuasaan Allah. Nah, misalnya teman-teman melihat sesuatu tanda-tanda kebesaran Allah, seperti misalnya teman-teman sedang melihat matahari, oh matahari itu besar ya, terus yang menciptakan itu Allah. Nah, ketika saat itu teman-teman merasakan kan kebesaran Allah. Allah bisa menciptakan matahari yang sangat besar yang dapat menerangi seluruh dunia gitu. Nah, itu teman-teman bisa mengucapkan subhanallah setelah melihat kebesaran dan kekuasaan Allah. Terus selanjutnya, mengagumi sesuatu yang baru dilihat dan aneh. Sama seperti yang tadi Ibu jelaskan pertama, jadi ketika kita berada di suatu tempat yang baru, terus kita merasakan kejadian yang jadi tempatnya itu indah gitu. Nah, di situ teman-teman bisa mengucapkan kalimat subhanallah. Terus merasa kesal terhadap suatu hal. Nah, ketika teman-teman kesal nih, teman-teman nggak boleh nyampe berkata-kata yang kasar atau kotor. Nah, lebih baik teman-teman mengucapkan subhanallah. Terus ketika mengeluh, misalnya karena capek. Nah, di sini misalnya teman-teman baru pulang sekolah nih, mengeluh, daripada misalnya mengeluh ya teman-teman bilang, ih mama capek, ibunda capek, ih umi capek, ya daripada seperti itu mendingan teman-teman mengucapkan subhanallah. Terus selanjutnya, merasakan kenikmatan atas kebesaran Allah. Nah, jadi tadi kan kita
dapat contoh yang adanya matahari nih. Matahari kan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, selanjutnya merasakan kenikmatan atas kebesaran Allahnya itu. Nah, jadi ketika ada matahari yang tadinya kita gelap malam hari, terus ketika ada matahari jadi terang alam dunianya. Nah, dari situ kita kan merasakan kebesaran Allah. Dan makanya kita ucapkan subhanallah. Terus berzikir setelah sholat fardu. Nah, siapa nih teman-teman yang kalau misalnya habis sholat fardu kita berzikir dulu? Nah, sebaiknya teman-teman berzikir, baca subhanallah 33 kali ya. Nah, terus mengingatkan iman ketika lupa bacaan atau gerak. Nah, terus misalnya ketika teman-teman sedang sholat berjamaah, terus ini khusus untuk yang laki-laki. Jadi ketika misalnya imamnya lupa dengan gerakan sholatnya, nah, teman-teman bisa mengucapkan subhanallah. Nah, nanti imamnya akan memperbaiki apa yang salahnya. Terus berjalan pada jalan yang menurun. Nah, ketika teman-teman sedang berjalan, kan ada tanjakan, ada turunan. Nah, ketika teman-teman berjalan pada jalan yang menurun, sebaiknya teman-teman ucapkan subhanallah. Nah, terus lupa menyampaikan amanat orang. Nah, misalnya teman-teman disuruh oleh Umi atau oleh bundanya, tolong belikan ini ya, nanti kalau pulang sekolah mampir ke warung dulu, belikan garam atau apa ya. Nah, nanti teman-teman kan dapat amanah tuh dari bundanya, harus beli garam ketika setelah pulang sekolah. Tapi teman-temannya lupa misalnya. Nah, teman-teman bisa ucapkan subhanallah ke uminya, subhanallah umi aku lupa. Nah, gitu. Terus kalimat selain dari ke-10 tadi, jadi kalimat tasbih subhanallah boleh juga diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan atau keindahan ya. Terus selanjutnya poin yang ketiga, hikmah mengucapkan kalimat subhanallah. Nah, jadi kalau misalnya kita selalu mengucapkan kalimat subhanallah, itu ada hikmahnya. Yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, membuat kita makin dekat dengan Allah. Yang ketiga, makin dicintai Allah karena ucapan subhanallah merupakan salah satu kalimat yang dicintainya. Terus yang keempat, mempertebal keimanan kita kepada Allah. Dan yang terakhir, menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Nah, jadi alangkah baiknya teman-teman setiap hari mengucapkan kalimat subhanallah supaya kita dapat pahala dari Allah, terus semakin dekat dengan Allah, terus dicintai oleh Allah, dan mempertebal keimanan dan menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Ya, mungkin untuk penyampaian materi dari Ibu hari ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Silahkan teman-teman membaca kembali materinya. Ya, hari ini tidak ada tugas ya teman-teman. Teman-teman hanya membaca, mempelajari dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Ya, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.